Sekarang kita masuk ke pelajaran 2.2, menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada contohnya, akar persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 9. Nah, ekivalen dengan plus minus 3. Kenapa plus minus 3? Karena kuadrat itu kan warnanya ganti. Kuadrat itu kan genap ya, duanya ini genap. Setiap yang pangkat genap pasti kalau diakarkan akan hasilnya akan plus minus. Contohnya kayak 9 ini dia bisa 3 kali 3, artinya positif 3 kali positif 3, bisa juga minus 3 dikali minus 3, hasilnya sama-sama 9. Kenapa bisa minus? Karena minus dikali minus hasilnya juga positif. Jadi akar 9 hasilnya adalah plus minus 3. Kalau misalnya akar pangkat 4 dari misalnya berapa ya? Misalnya 16. Nah, berarti hasilnya adalah plus minus 2 karena 16 ini bisa 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, bisa juga minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Jadi setiap yang pangkatnya genap pasti hasilnya ada plus juga ada minus. Kecuali kalau pangkatnya ganjil, kalau dia positif berarti hasilnya positif. Kalau dia negatif berarti hasilnya juga negatif. Karena kalau ganjil kan pasti misalnya ya kayak minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Minus 2 kali minus 2 kan hasilnya 4. 4 dikali minus 2 hasilnya minus 8. Jadi kalau misalnya ada akar pangkat 3 dari minus 8, hasilnya pasti minus 2. Nggak ada yang namanya positif 2. Kalau misalnya ada akar pangkat 3 dari minus 27, berarti hasilnya adalah minus 3. Karena 3 pangkat 3 adalah 27, bukan minus 27. Oke, paham ya? Contohnya, ini kalau saya pakai tinta ini terlalu pudar nggak? Maksudnya kurang mentereng. Kurang jelas ya? Oh, ya udah saya ganti merah aja deh. Oke, itu tadi contoh x kuadrat sama dengan 9. Jadi bisa kita simpulkan jika x kuadrat sama dengan k, di mana k adalah sembarang bilangan real, maka x sama dengan akar k atau x sama dengan minus akar k. Yang kedua adalah contohnya x plus 5 kuadrat sama dengan 16. Sesuai sifat akar kuadrat maka diperoleh tadi kan x kuadrat sama dengan plus minus kalau x kuadrat sama dengan 9, maka x sama dengan plus minus 3, ya kan? Atau plus minus akar 9 sama dengan plus minus 3. Sekarang kalau misalnya x-nya saya ganti dengan x plus 5 kuadrat sama dengan 16, maka nilai x plus 5 sama dengan, ini kan bilangannya genap ya, berarti plus minus akar 16. Boleh kan saya tulis begini? Berarti x plus 5 sama dengan plus minus 4. Ya.
berarti bisa kita tulis yang hitam aja. Berarti bisa kita tulis X plus 5 sama dengan 4, atau bisa juga kita tulis X plus 5 sama dengan minus 4. Ada plus, ada minus. X plus 5 sama dengan 4 berapa? Berarti X sama dengan 4 dikurangi 5 sama dengan minus 1. Kalau ini berarti X sama dengan minus 4, minus 5-nya pindah ke kanan jadi minus 5. Berarti X sama dengan minus 9. Berarti jawabannya adalah X sama dengan minus 1 atau X sama dengan minus 9. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Ini sama aja kayak sebelumnya, jadi bisa kita lewat. X minus 1, X sama dengan minus 9, ini namanya adalah himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah himpunan penyelesaian dari X plus 5 kuadrat sama dengan 16, maka himpunan penyelesaiannya atau HP itu himpunan penyelesaian adalah minus 1, minus 9. Kemudian kita lanjut ke rumus kuadratik. Jadi kemarin itu selain pemfaktoran dengan cara biasa, kita juga mengenal adanya pemfaktoran dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Yang mana rumusnya adalah ini, X1,2 sama dengan minus B X1,2 sama dengan minus B plus minus akar 4AC minus B kuadrat minus 4AC per 2A. Ini adalah rumus ABC, di mana nilai A, B, dan C bisa kita dapatkan dari persamaan kuadrat. Selamat malam Mbak Sri Mulyani. Jadi misalnya ada 2x kuadrat plus 5x plus 17 misalnya ya. Berarti nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah 5, nilai C-nya adalah 17. Jadi 2 ini menempati posisi A, 5 ini menempati posisi B, 17 ini menempati posisi C. Jadi kalau udah kayak gini, tinggal dimasukin aja B-nya, minus B ini diganti dengan 5. Jadi minus B jadi minus 5. Berarti kalau misalkan kita tulis jadi X1,2 sama dengan B-nya jadi minus 5, minus B jadi minus 5 plus minus akar B kuadrat, B-nya kan tadi nilainya 5 ya. Kalau dikuadratin berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya adalah 2, 4 dikali 2 dikali C-nya adalah 17 per 2A. 2-nya kali 2-nya dikali 2. Berarti hasilnya adalah minus 5
plus minus akar 25 dikurangi 4 dikali 2, 8. 8 dikali 17 sama dengan 136 per 4. Ini angkanya jelek ya, sebenarnya ngarang-ngarang angkanya. Jadi sama dengan minus 5 plus minus 25 dikurangi 136 berapa? Minus 111 per 4. Udah sampai sini aja cukup. Udah sampai sini aja cukup. Sebenarnya akar ini nggak bisa minus ya, makanya saya bilang angkanya jelek. Sebenarnya kalau di dalam akar ini tandanya harus positif biar dia bisa dioperasikan, tapi nggak apa-apa lah, sebagai contoh aja ya, kayak gitu. Terus atau kalau misalkan kita jabarkan, dia bisa masing-masing menjadi minus B per 2A plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A gitu. Kemudian di sini kita akan belajar lagi yang namanya diskriminan. Diskriminan itu adalah dilambangkan dengan D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Contoh ya, tentukan diskriminan pada persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 2X minus 8 sama dengan 0. Karena yang ditanya adalah diskriminan, rumus diskriminan adalah B kuadrat minus 4AC. Kita lihat dari X kuadrat plus 2x minus 8, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Nilai A, B, dan C-nya berapa? Nilai A, salah, bukan X kuadrat. Nilai A adalah 1 karena koefisien X kuadrat adalah 1. Jadi A, B, dan C-nya itu adalah koefisien masing-masing variabel. Kalau khusus C, dia itu adalah konstanta. Berarti untuk nilai A adalah 1 karena koefisien X kuadrat adalah 1. Untuk B, nilainya berarti 2 karena koefisien 2X adalah 2. Untuk C, berarti nilainya 8 atau minus 8. Untuk yang C. Loh, kan X kuadrat. X kuadrat ini koefisiennya berapa? 1 kan? Pokoknya kalau misalkan dia nggak ditulis koefisien, dia cuma ditulis variabel aja, berarti koefisiennya adalah 1. Berarti karena di sini dia tidak ditulis angka, dia cuma ditulis variabel aja, berarti koefisiennya 1 di sini. Kemudian berarti yang kita ambil yang ini A, ini B, juga ini C. Ingat tanda yang ada di depan angka itu milik angka yang di belakang. Maksudnya gimana? Tanda di sini itu milik angka yang ada di belakangnya. Jadi kalau di sini minus, kita tulis C-nya sama dengan minus 8. Kalau ditulis 8 berarti salah karena si minus ini adalah punyanya si 8. Jadi dengan kata lain diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat minus 4AC. B-nya kan tadi berapa? B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya adalah 1, C-nya minus 8. 1 dikali minus 8. 2 kuadrat sama dengan 4. Sekarang
minus 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Minus 4 dikali minus 8 sama dengan plus 32, karena minus kali minus adalah plus. Berarti D sama dengan 36. Kemudian minus 2x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Berapakah diskriminannya? Sama kayak tadi caranya pakai rumus B kuadrat minus 4AC. Kalau ini berarti minus 2x kuadrat plus 3x plus 5. Nilai A nya berapa? Nilai A, B, dan C nya berapa? A minus 2. A minus 2 karena koefisien X kuadratnya adalah minus 2. B nya kita supaya gampang kita lihat koefisiennya aja. Jadi A itu kan pasti di tempat yang pertama, B itu di tempat kedua, C itu di tempat yang ketiga. Nah, koefisien di tempat yang pertama adalah minus 2, koefisien di tempat yang kedua adalah 3, sedangkan yang yang ketiga ini kan pasti konstanta kan. Konstanta ini nilainya 5, berarti A nya sama dengan minus 2, B nya sama dengan 3, C nya sama dengan 5. Baru kita masukkan rumus. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. B kuadratnya berarti berapa? 3 pangkat 2, ya kan? Minus 4, A nya berarti minus 2, C nya berarti 5. Sama dengan 9 minus 4 dikali minus 2 sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti nilainya adalah 49. Kemudian ini salah ya. Ini plus 40 aturan, jadi 49. Oke. Kemudian kita udah belajar yang ini. Nih, kenapa kita perlu nilai diskriminan? Karena dari nilai diskriminan kita bisa tahu dia itu akar-akarnya seperti apa. Jadi kalau misalkan diskriminannya lebih dari 1, maka dia punya 2 akar real dan berbeda. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka dia hanya punya 1 akar real. Sedangkan kalau diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak punya akar real. Nanti masalah ini bakal kita pelajari lebih lanjut di SMA mungkin ya, masalah diskriminan ini. Kalau untuk SMP kayaknya cukup tahu aja. Kemudian kita masuk ke 2.3, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Contoh, jadi buat apa sih kita susah-susah belajar masalah persamaan kuadrat? Nah, jadi persamaan kuadrat ini selain bisa dipakai, ada yang tahu nggak dipakainya di mana? Kita kan udah belajar persamaan kuadrat kan ya sebelumnya ya. Kira-kira persamaan kuadrat ini dipakainya di mana? Kira-kira aja. Ada yang tahu?
Kita kan kemarin udah belajar persamaan kuadrat untuk menggambar garis lurus kan, untuk menggambar garis. Jadi dari persamaan kuadrat kita bisa tahu bentuk garisnya seperti apa, apakah serong ke kanan atas atau serong ke kanan bawah, atau dia tegak lurus atau sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu X dan sebagainya. Jadi kan kita tahu kan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan untuk masalah-masalah sehari-hari. Nggak sehari-hari juga sih sebenarnya. Ya contohnya ya dalam aplikasi sederhana lah di kehidupan nyata. Contoh ya, ini ada luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Luasnya itu adalah 4.320 meter kuadrat. Nah, untuk memudahkan, kalau misalkan ada soal cerita nih, ini kan soal cerita. Nah, untuk memudahkan, mungkin bisa dibiasakan nulis diketahui, ditanya, dijawab. Jadi pertama diketahui, luas persegi panjang, supaya cepat saya lambangkan saja ya. Luasnya adalah 4.320 meter. Kemudian panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebar. Kalau kita misalkan P sebagai panjang, L sebagai lebar, maka panjang sama dengan 12 meter lebih panjang dari lebar. Berarti lebar ditambah 12 ya kan? Atau 12 ditambah L. Kemudian yang ditanya berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Nah, untuk mencari soal seperti ini, mencari jawabannya berarti yang ditanya adalah berapakah P, berapakah L. Maka jawabannya luas persegi panjang rumusnya apa? Ada yang masih hafal? Luas persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Iya benar. Nah, sekarang kita tahu panjang itu 12 ditambah lebar. Panjang nilainya sama dengan lebar ditambah 12 meter, ya kan? Berarti bisa kita tulis 12 ditambah L dikali dengan lebar. Lebarnya kita tulis lebar aja karena kita nggak tahu lebarnya di sini itu berapa. Ya kan? Luas itu katanya sama dengan 4.320 meter persegi. Di sini 4.320. Selanjutnya baru kita kalikan. Jadi 4.320 sama dengan 12 kali L sama dengan 12L. L dikali L sama dengan L kuadrat. Berarti di sini kita lihat kita punya persamaan kuadrat di mana ada L kuadrat, ada L pangkat 1 dan L pangkat 0. Jadi L kuadrat plus 12L dikurangi 4.320 sama dengan 0. Maka tugas kita adalah mencari pemfaktoran dari ini. Ternyata 4.320 itu adalah pemfaktoran dari X plus 72 dikali X minus 60 sama dengan 0. Kenapa 72 dan 60? Karena 72 dikali 60 hasilnya adalah 4.320. Kenapa 1 plus, kenapa 1 minus? Karena di sini kan tandanya minus. Kalau tandanya minus berarti di sini salah satu, di sini ada yang plus, salah satu ada yang minus. Kenapa 72-nya yang minus? 72-nya yang plus, 60-nya yang minus? Karena kita lihat di sini 12L kan. Jadi 72 dikali X itu kan sama dengan 72X.
60 dikali X kan sama dengan minus 60X kan. 72 dikurangi 60 sama dengan 12X. Sama kan dengan yang ini? Enggak X juga sih. Ini berarti L. Kita tandanya sesuaikan ya. Karena kebiasaan pakai X. Berarti kalau di sini L, berarti di sini juga L. Berarti 72L dikurangi 60L sama dengan 12L. Nah, setelah itu baru deh kita tahu akar penyelesaiannya. Sekarang kita cari akar penyelesaiannya. Kan tadi L plus 72 sama dengan 0 kan ya? L plus 72 sama dengan 0. Berarti L sama dengan minus 72 meter. Sekarang L minus 60 sama dengan 0. Berarti L sama dengan 60 meter. Nah, dari L1 dan L2 ini yang mungkin kita pakai yang mana? Yang L1 atau yang L2? Yang mungkin dipakai. Ada yang tahu? L1. Kenapa L1? Kenapa L1? Kenapa L1? Hasilnya minus. Yang lainnya, ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Sekarang saya tanya, pernah denger nggak ada orang bilang, saya punya tanah saya ukurannya minus 12 meter. Ada yang pernah denger nggak? Bandingkan dengan saya punya tanah saya panjangnya 12 meter. Kira-kira lebih make sense yang mana? Iya, yang dipakai adalah L2 karena hasilnya adalah positif. Karena kan panjang tanah nggak mungkin minus, pasti nilainya pasti adalah positif. Sehingga yang kita pakai adalah yang L2. Jadi kalau udah ketahuan L2 itu 60 meter, berarti kita bisa tahu, oh ternyata tanah ini lebarnya adalah 60 meter. Kalau lebarnya 60 meter, berarti panjangnya adalah, tadi kan panjangnya itu kan 12 ditambah L kan, yang ini kan. Berarti kalau lebarnya 60, berarti panjangnya 12 ditambah 60 sama dengan 72 meter. Paham? Jadi kalau ada soal seperti ini, kita misalkan kalau yang diketahui panjang aja, jadi kita misalkan dulu panjangnya sekian, lebarnya tetap lebar. Kemudian kita kalikan sesuai rumusnya. Rumusnya apa? Oh, ternyata panjang kali lebar. Ya udah kita kalikan 12 tambah L terus dikalikan L. Hasilnya adalah 12L tambah L kuadrat. Nah, baru setelah itu kita kumpulkan jadi satu dan kita faktorkan. Sehingga kita bisa tahu lebarnya adalah berapa. Oh, ternyata lebarnya 60 meter. Jadi kalau lebarnya 60 meter, panjangnya adalah 72 meter. Sehingga kalau dikalikan 60 ditambah 72, hasilnya adalah 4.320 meter pangkat 2. Oke? Lanjut ya. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Sekarang kita mainannya di keliling. Masih persegi panjang, berarti diketahui ada persegi panjang
kelilingnya adalah 90 meter. Kemudian luas tamannya adalah 450 meter pangkat 2. Luasnya adalah 450 meter pangkat 2. Kemudian berapakah panjang dan lebarnya? Yang ditanya adalah panjang dan lebar. Maka jawabannya adalah gimana nih? Kita cari, kira-kira yang pertama kali kita cari apa? Kita cari pemisalannya dulu. Ada yang tahu keliling persegi panjang rumusnya apa? Keliling persegi panjang? Iya, nyari keliling dulu. Rumusnya apa? Dua P ditambah 2L. Ya benar. Berarti K kan sama dengan 2P ditambah 2L. Sekarang 90 sama dengan 2P ditambah 2L. Atau 90 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Berarti P ditambah L hasilnya sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. Sekarang berarti kalau P ditambah L sama dengan 45, berapakah P? P sama dengan 45 dikurangi L, ya kan? L-nya pindah ke sini jadi 45 kurangi L, sedangkan L tetap sama dengan L. Sehingga kita bisa tahu sekarang, sama seperti tadi, kita cari dari rumus luas. Luas adalah panjang dikali lebar. Luasnya yang diketahui adalah 450 meter pangkat 2. Berarti 450 sama dengan P sama dengan 45 dikurangi L, dan L tetap L. Berarti 450 sama dengan 45L dikurangi L kuadrat. Sekarang kita jadikan satu. L kuadrat sama dengan L kuadrat minus 45L plus 450 sama dengan 0. Jadi semua yang ada di sini kita pindah ke sini supaya L kuadratnya jadi yang tadinya negatif jadi positif. Jadi biar gampang hitungnya. Baru setelah itu kita buat pemfaktorannya. L dengan L. 450 berapa kali berapa ini? 95 50, 450 kan berarti 15 dikali 30 ya. Berarti kan 15 dikali 30. Ininya bisa minus, ininya minus. Jadi minus 15 dengan minus 30. Karena minus 30 dikali minus 15 itu hasilnya adalah 450. Minus 30L ditambah minus 15L hasilnya adalah minus 45L. Jadi pemfaktorannya adalah seperti ini, sama dengan 0. Berarti hasilnya L minus 30 sama dengan 0, berarti L sama dengan 30. Kemudian L minus 15 sama dengan 0, berarti L sama dengan 15. Nah, di sini kita punya dua kandidat nih, ada L1, ada L2. Dua-duanya bernilai positif.
Apakah kita harus pilih salah satu atau dua-duanya boleh kita pakai? Kira-kira yang benar yang mana nih? Kira-kira yang mana? Apakah kita boleh pilih salah satu atau dua-duanya kita pakai? Dua-duanya kita pakai. Ada yang punya jawaban lain? Pilih salah satu. Jadi karena dua-duanya adalah bernilai positif, berarti dua-duanya bisa kita pakai. Jadi pada intinya kita hanya memakai hasil yang hasilnya adalah positif, akar yang hasilnya adalah positif. Jadi karena dua-duanya positif, jadi kita bisa pakai dua-duanya. Jadi hasilnya ada dua nanti. Jadi kalau kita pakai lebarnya sama dengan 30, berarti panjangnya berapa? Panjang kan tadi 45 dikurangi L kan, sama dengan 45 dikurangi 30 sama dengan 15 meter. Tapi kalau misalkan kita pakai lebar sama dengan 15, berarti panjangnya adalah 45 dikurangi L sama dengan 45 dikurangi 15 sama dengan 30 meter. Jadi jawabannya bisa dua. Kalau lebarnya 30 berarti panjangnya 15 meter. Kalau lebarnya 15 berarti panjangnya adalah 30 meter. Begitu, karena yang diketahui cuma segitu, kecuali yang diketahui nanti nambah lagi. Yang diketahui adalah misalnya nih ya, ini kan soalnya kayak gini. Misalnya tadi kan diketahui keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Kalau luas tamannya 450 meter persegi, berapakah panjang dan lebarnya? Diketahui lebarnya itu panjang taman lebih besar dibandingkan lebar, misalkan seperti itu ya. Jadi panjang yang lebih besar dibanding lebar yang mana? Yang ini, kecuali nanti kalau misalkan diketahui seperti itu. Tapi karena tidak diketahui, jadi kita bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai L sama dengan 30, bisa kita pakai L sama dengan 15 selama dia bernilai positif. Paham? Paham? Sampai sini paham? Sinyal ya? Iya nih, belakangan sinyalnya emang suka jelek sih. Oke, insya Allah paham ya. Habis ini selesai nggak ya? Kirain udah dikasih soal UTS. Kalau udah dikasih soal UTS, tadinya mau saya sudahi sampai paling cuma 2 jam pelajaran aja supaya sisanya bisa buat ngerjain soal UTS. Tapi berhubung soal UTS belum dibagi, jadi kita masih bahas soal-soal dulu aja deh. Nggak, dari sampai sini kira-kira ada yang masih belum jelas nggak? Biar kita bisa kita jelaskan ulang. Atau kita kerjain soal-soal latihan aja supaya lebih paham. Atau mau ke bab baru? Sebentar. Bab barunya berarti sesuai jadwal adalah mana ya? Sistem koordinat.
Ngerjain ya. Tapi nanti kalau saya tanya dijawab, jangan diam, ntar pada bingung terus diem. Oke, sekarang aduh, sayang sekali ya Putih terus. Ya, jangan diem aja, dijawab biar makin ngerti. Oke, lanjut ya. Kita kerjakan uji kompetensi 2. BTW, tugasnya saya tunggu sampai minggu ini ya. Kalau nyampe minggu ini belum dikumpulkan juga, saya anggap selesai. Jadi minggu depan bisa kita bahas sebentar. Oke, sekarang nomor 1, ubahlah persamaan 3x kuadrat sama dengan 2x minus 4 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat kan semuanya itu ngumpul jadi satu kan, nanti di sebelah kanannya sama dengan 0. Berarti untuk menjawab soal yang ini kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk 3x kuadrat sama dengan berapa tadi? 2x minus 4. Berarti dalam bentuk umum persamaan kuadratnya menjadi 3x kuadrat. 2x nya pindah ke sini jadi minus 2x, minus 4 nya pindah ke sini jadi plus 4. Di sininya kan udah nggak ada kan, berarti sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya. Kemudian carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. A, x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Kita faktorkan dulu. Di sini sama dengan 0. X dengan X, 6 itu berarti 2 dengan 3, ya kan? 2 dikali 3 sama dengan 6. Karena di sini minus, di sini positif, berarti tanda di sini harusnya minus dengan minus atau positif dengan positif. Tandanya harusnya gimana? Minus dengan plus. Jawabannya yang benar adalah minus dengan minus. Yang benar adalah Mas Dharma. Kenapa? Karena minus dikali minus hasilnya pasti positif. Tapi minus ditambah minus hasilnya pasti minus. Jadi minus 2 dikali X sama dengan minus 2X. Minus 3 dikali X sama dengan minus 3X. Minus 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5X. Jadi hasilnya adalah X minus 2 dikali X minus 3. Berarti dari sini kita bisa punya akar X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Gampang ya? Lagi X kuadrat plus 2X minus 15. X kuadrat plus 2X minus 15 sama dengan 0. Berarti berapa? Di sini X, di sini X. 15 itu berarti 3 dikali 5 ya? Ya kan? 3 dikali 5 sama dengan 15. Tapi
supaya hasilnya minus, maka di salah satunya harus ada yang plus, salah satunya harus ada yang minus. Sekarang yang saya tanya, di manakah letak tanda minus, atau apakah di depan angka 3 atau di depan angka 5? Tanda minus. Minus di depan, plus di belakang. Iya benar. Di sini adalah minus, di sini adalah plus. Kenapa? Karena minus 3 dikali X sama dengan minus 3X. 5 dikali X sama dengan 5X. 5 dikurangi 3 sama dengan 2X. Berarti yang benar adalah X minus 3 dikali X minus 5. Kemudian kita dapat penyelesaiannya, berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah minus 5,3. Oke, paham ya? Untuk yang soal ini berarti kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimanakah bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5? Kalau akar-akarnya 2 dan 5, berarti yang pertama kita lakukan apa? Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 5. Berarti X1 ini bisa kan kita tulis menjadi X1 minus 2, ya kan? X2 sama dengan 5, berarti X2 minus 5. Kalau kita gabung menjadi X1 minus 2 dikali X2 minus 5 sama dengan 0. Maka bentuk persamaan kuadratnya, supaya gampang, X nya ini kita samaratakan saja, tidak perlu ada X1, X2. Berarti hasilnya adalah X kali X sama dengan X kuadrat. X kali minus 5 sama dengan minus 5X, minus 2 kali X sama dengan minus 2X, minus 2 dikali minus 5 sama dengan 10. Berarti X kuadrat minus 5 dikurangi 2 sama dengan minus 7X plus 10 sama dengan 0. Gampang ya? Gampang lah kalau yang masalah pemfaktoran udah pada jago. Selanjutnya, nyatakan persamaan 2 dikali X kuadrat plus 1 sama dengan X kali X plus 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat. 2 dikali X kuadrat plus 1 sama dengan X dikali X plus 3. Berarti 2X kuadrat 2 dikali 1 sama dengan 2, X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 3 sama dengan 3X. Sehingga kita punya 2X kuadrat minus X kuadrat plus 2 plus 3X sama dengan plus minus 3X sama dengan 0. Maka 2X kurang X sama dengan X kuadrat. Minus 3X plus 2 sama dengan 0. Maka ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang baru. Pokoknya kalau misalkan ada soal seperti ini, berarti kita harus mengubah bentuk persamaan ini ke dalam bentuk yang paling sederhana. Karena kan ini kan masih ada, pokoknya ya apa caranya supaya di sebelah kanannya tuh sama dengan 0. Jadi supaya sama dengan 0, semuanya harus dipindah ke sebelah kiri, ya kan? Oke, sampai sini yang mau ditanyakan? Kemudian nomor 6. Jumlah dua bilangan cacah adalah 12. Jadi misalkan ada bilangan cacah A dan B.
Misalnya ya, katanya jumlah A dan B, A kalau ditambahkan B hasilnya adalah berapa? 12. Tapi kalau jika hasil kali dua bilangan itu adalah 35, tentukan kedua bilangan cacah yang dimaksud. Tapi katanya kalau dikali hasilnya sama dengan 35. Maka berapakah nilai A? Berapakah nilai B? Ada yang tahu? Pertama kali kita harus ngapain dulu supaya bisa nemu hasilnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sama seperti tadi loh. Ada yang tahu? A7 B5 disederhanakannya jadi gimana? Emang ya A7 B5? Coba kita buktikan. Disederhanakannya gimana? Sama kayak soal persegi panjang tadi. Jadi kan diketahui A tambah B sama dengan 12. Berarti kita misalkan aja, kalau A tambah B sama dengan 12, berarti A sama dengan 12 dikurangi B, ya kan? Nah, kalau udah diketahui A sama dengan 12 dikurangi B, berarti A dikali B bisa kita cari. A kali B sama dengan 35. A nya 12 dikurangi B dikali B sama dengan 35. 12 dikali B sama dengan 12B. Minus B dikali B sama dengan minus B kuadrat sama dengan 35. Berarti hasilnya adalah, kalau dalam bentuk bilangan persamaan kuadrat, jadi B kuadrat minus 12B ditambah 35 sama dengan 0. Sekarang kita hitung B-nya. B kalau 35 berarti yang kemungkinannya adalah 7 dan 5 kan? 7 dan 5. Kalau di sini plus, di sini minus, berarti di sini masing-masing harus minus. Kenapa? Karena minus kali minus hasilnya plus, minus tambah minus hasilnya minus. Berarti ini sama dengan 0, B minus 7 sama dengan 0, berarti B sama dengan 7. B minus 5 sama dengan 0, berarti B sama dengan 5. Benar. Berarti kalau misalnya di sini jawabannya ada 2 kan? Kalau misalnya nilai B sama dengan 7, berarti nilai A berapa? Nilai A adalah, A itu kan 12 minus B. A itu 12 minus B, berarti 12 minus 7. Berarti A-nya 5. Tapi kalau nilai B-nya sama dengan 5, maka nilai A-nya adalah 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Berarti kita punya 2 jawaban di sini. Kalau misalkan B-nya sama dengan 7, A-nya sama dengan 5. Kalau B-nya sama dengan 5, berarti A-nya sama dengan 7. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Iya sih, dilihat sekilas pasti udah ketahuan. Salah satu 7, salah satu pasti 5. Cuma kan untuk membuktikan kan kita, namanya matematika kan pasti adalah ilmu pasti kan. Jadi kita harus punya cara yang jelas supaya untuk membuktikan hasil jawaban kita. Enggak gampang. Kalau misalkan udah makanya saya selalu saya pengennya itu
teman-teman itu paham. Maksudnya bukan paham cara ngerjain soalnya, tapi paham konsepnya. Jadi kalau konsepnya udah paham, soalnya mau divariasikan sebagaimanapun pasti nanti bisa menjawab. Ribet ya, karena belum terbiasa aja, Mbak. Iya, makanya dilihat lagi videonya biar bisa lebih mahir. Oke, kita lanjut ya. Dicampur bumbu dapur. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat x kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 minus 3 dan x2 minus 3 adalah... Aduh, iya Mbak Enda. Kasian, sinyalnya nggak bagus. Mbak Enda tinggal di mana? X kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Dia punya akar x1 dengan x2. Kalau misalkan ada kunci seperti ini, berarti hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? X kuadrat minus 5x plus 6 sama dengan 0. Dia punya akar x1 sama dengan x1 dan x2. Jadi pertama kali harus kita lakukan apa ya kira-kira? Halo, kira-kira ngapain ya? Nggak ada yang tahu? Bingung? Bingung jawabnya? Bingung kenapa? Kan ini udah urut. Tadi ada kata kuncinya loh. Dia punya akar x1 dan x2. Berarti kita harus cari tahu dulu x1 dan x2 itu berapa. Cara nyari taunya gimana? Cara nyari taunya ya dengan cara pemfaktoran. Jadi kita faktorkan dulu supaya kita tahu berapa nilai x1 dan berapa nilai x2. Jadi di sini x, di sini x. 6 itu berapa? 2 dikali 3 kan? 2 dengan 3. Kita lihat di sini plus, di sini minus. Berarti tandanya harus sama, tapi yang menghasilkan kalau di jumlah hasilnya pasti minus, maka dua-duanya nilainya harus minus. Karena minus 2 kali x sama dengan minus 2x, minus 3 kali x sama dengan minus 3x. Minus 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5x. Minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6. Berarti nilainya x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Kita anggap ini x1, kita anggap ini x2. Sekarang kita udah tahu x1-nya itu 2, x2-nya itu 3. Sekarang kita diminta cari persamaan baru yang akar-akarnya x1 minus 3 dan x2 minus 3. Berarti dia model gini, x1 minus 3, x1 minus 3 dengan x2 minus, berarti bentuknya gimana? X1 minus 3
dikali X2 minus 3. Bentuk ribetnya seperti ini. Jadi kita nyari dulu X1 nya itu berapa, X1 minus 3 itu berapa. X1 minus 3 kan berarti sama dengan 2 minus 3 kan, sama dengan minus 1. Kemudian X2 minus 3 berarti sama dengan X2 nya berapa? 3 ya? 3 minus 3 sama dengan 0. Berarti kita disuruh nyari persamaan baru yang akarnya adalah X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 0. Maka X sama dengan minus 1 kalau kita ubah ke dalam bentuk kurung seperti apa? X plus 1 kan. Kalau X sama dengan 0 ya berarti ya X aja. Berarti persamaan barunya adalah ini dikali dengan ini. Jadi X dikali X plus 1 sama dengan 0, ya kan? X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali 1 sama dengan X sama dengan 0. Maka persamaan barunya adalah X kuadrat plus X sama dengan 0. Paham? Oke, lanjut ya. Misal di sini nomor 11. Ada segitiga AB ADBC. Ya. Segitiga ACB siku-siku di C di sini. Jika BD itu sama dengan 2X plus 1 cm, AD sama dengan X cm, CD sama dengan 6 cm, tentukan panjang BD. BD mana BD? Oh, tentukan panjang ini. Berapakah panjang ini? Kira-kira gimana nih cara nyarinya? Jadi ini ada hubungannya, iya benar, ada hubungannya dengan rumus Pythagoras. Jadi pertama-tama kita cari dulu sisi miringnya ini berapa, sisi miringnya ini juga berapa. Sekarang untuk mencari sisi BC, berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat kan, BD kuadrat ditambah CD kuadrat. BD kuadrat itu kan nilainya 2X plus 1 ya. 2X plus 1 kuadrat ditambah CD kuadrat itu sama dengan 6. Berarti sama dengan 2X kuadrat itu 4X kuadrat plus 4X plus 1 4X kuadrat plus 4X plus 1 iya plus 36. Berarti sama dengan 4X kuadrat plus 4X plus 37. Coba saya cek dulu. Iya benar. Berarti 4X kuadrat plus 4X plus 37. Ini untuk yang BC. Berarti AC-nya berapa?
AC-nya sama, berarti AC sama dengan X kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan X kuadrat plus 36. Nah, setelah kita tahu ini berapa, kita bikin rumus seperti ini. Pasti ini kuadrat garis untuk mencari sisi tegak itu kan berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat kan. Berarti ini kalau berdasarkan segitiga ini CD itu nilainya sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat, ya kan? Sedangkan CD kalau menurut segitiga yang kecil itu nilainya adalah AD kuadrat dikurangi AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah, sehingga bisa kita satukan nih rumusnya. Jadi rumusnya menjadi BC kuadrat dikurangi BD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat, atau gini, BC kuadrat dikurangi BD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. BC nilainya kan tadi sama dengan ini BC kuadrat ya, 4x kuadrat ditambah 4x plus 37 kan, dikurangi BD kuadrat. BD kuadrat itu kan 2x plus 1 kuadrat. 2x plus 1 kuadrat itu sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 1 sama dengan bukan. Karena yang BD-nya ini yang mau kita cari, jadi ini dikurangi BD kuadrat aja. Kemudian AC kuadrat ini kan X kuadrat plus 36 dikurangi AD kuadrat itu kan X kuadrat. Berarti gimana nih jadinya? Jadi BD kuadrat, BD-nya pindah ke sini, sisanya pindah ke sini. X dikurangi X habis kan? Berarti sisanya adalah 36. BD kuadrat sama dengan ya sama aja dong kayak tadi. BD-nya sama dengan 2x plus 1. Gimana ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau ada yang salah tadi? Di mana ya salahnya ya? Soalnya enggak kayaknya BC AC ini sama dengan ini.
Dua. Mungkin sebelah 6. Iya, mungkin saya ada yang salah tadi, tapi ya udahlah, kita lanjut aja. Kemudian keliling sebuah kebun yang berbentuk persegi panjang adalah 70 meter. Jika luas kebun tersebut adalah 300 meter kuadrat, berapakah panjang diagonal kebun tersebut? Jadi ada kebun bentuknya persegi panjang lagi, kelilingnya adalah 70 meter, kemudian luasnya adalah 300 meter. Maka berapakah panjang diagonal? Nah, supaya tahu panjang diagonal kan kita harus tahu dulu panjang dan lebar kebunnya kan. Panjangnya berapa, lebarnya juga berapa. Nah, supaya tahu panjang dan lebarnya, seperti biasa kita cari tahu dulu nilai panjang dan nilai lebarnya dalam bentuk aljabar. CB dikurangi CD sama dengan BD. Loh iya, tapi hasilnya pasti tetap sama aja. Kayak tadi saya ada yang salah, tapi saya masih belum ingat salahnya di mana. Jadi kita lanjut dulu saja. Keliling sebuah kebun udah ya tadi. Nah, berarti kan kita harus tahu panjang dan lebarnya itu berapa. Sekali lagi kita tahunya nilainya dari rumusnya keliling. Keliling itu kan 2 dikali panjang ditambah lebar, ya kan? Kelilingnya itu adalah 70. Panjang dan lebarnya kita nggak tahu. Berarti panjang ditambah lebar sama dengan 70 per 2 sama dengan 35. Berarti kalau panjang tambah lebar sama dengan 35, berarti panjang sama dengan 35 dikurangi lebar. Nah, setelah itu baru deh kita cari dari rumus luas. Luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar ya. Berarti luasnya itu 300. Panjangnya itu 35 minus L dikali L. Berarti 300 sama dengan 35L, 35 kali L minus L kali L berarti L kuadrat. Semuanya dijadikan 1 jadi L kuadrat minus 35L plus 300 sama dengan 0. Maka setelah itu kita faktörkan. Di sini L, di sini L. 300 itu berarti 10 kali 30 atau 150 kali 2 atau 15 dikali 20 ya. Berarti di sini 15, di sini 20. Kemudian tandanya gimana? Minus minus, plus plus, plus minus atau minus plus. Tandanya karena di sini positif, di sini negatif, berarti tandanya adalah minus dengan minus. Karena minus 15L ditambah minus 20L hasilnya sama dengan minus 35L.
minus 15 kali minus 20 hasilnya adalah 300. Jangan salah tanda ya. Nanti hasilnya salah semua kalau salah tanda di sini. Jadi sebelum melanjutkan ke step berikutnya, cek lagi apakah minus 15 dikali L. Nah ya, kebanyakan salahnya memang di tanda sih. Makanya sebelum meninggalkan soal, coba dicek lagi tandanya apakah sudah benar atau belum. Gimana cara ngeceknya? Jadi caranya minus 15 yang ada di belakang sini kalau dikalikan dengan sini kan jadi kan minus 15 L. L dengan minus 20 kalau dikalikan kan jadi minus 20 L. Nah, keduanya kalau misalkan ditambahkan maka hasilnya pasti minus 35 L. Sama kan dengan yang ada di sini, berarti dia benar. Kemudian minus 15 dikalikan dengan minus 20 hasilnya adalah 300. Sama kan dengan 300, berarti dia adalah benar. Karena sekarang kan UTS-nya ini kan pilihan ganda ya. Kalau pilihan ganda kan berarti nggak ada caranya. Jadi saya nggak bisa ngelihat, dan yang ngoreksi kan juga bukan saya. Jadi saya nggak bisa ngelihat apakah caranya sudah benar atau caranya benar hasilnya salah atau memang caranya salah makanya hasilnya salah. Jadi kan saya nggak tahu. Jadi kalau misalkan salah ya salah. Kalau misalkan kemarin kan kalau misalkan dikasih cara kan saya bisa lihat, oh caranya sebenarnya udah benar tapi nggak teliti di tanda. Jadi saya kasih misalkan nilainya setengah atau berapa gitu. Makanya saya selalu minta selalu menggunakan cara, sehingga kita bisa menyimpulkan L sama dengan 15 dan L sama dengan 20. Nah, setelah kita ketahui L sama dengan 15, L sama dengan 20, kita bisa menentukan panjangnya berapa. Panjangnya kan tadi panjang sama dengan 35 minus L ya. 35 minus L berarti 35 minus, kalau L nya sama dengan 15 berarti 35 minus 15 sama dengan 20. Kalau L nya sama dengan 20 berarti 35 minus 20 sama dengan 15. Jadi di sini kita punya dua opsi, atau dengan kata lain kita juga punya dua buah jawaban. Jadi jawaban pertama, kalau panjangnya 20 lebarnya 15, maka diagonalnya berapa? Pakai Pitagoras. Akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 400 ditambah akar 225 sama dengan akar 625 sama dengan berapa ini? Akar 25 ya? Sama dengan 25. Begitu juga kalau misalkan kita balik, kalau misalkan di sini 15, di sini 20, toh hasilnya tetap akan sama kan? Hasilnya tetap diagonalnya adalah 25. Selesai. Jangan tanyakan sampai sini. Ini udah soal pengayaan, tapi masih ada 21 menit lagi. Kita sudahi sampai di sini. Kemudian kita minggu depannya kita tambahkan 10 menit tiap pertemuan buat melengkapi atau gimana? Mau disudahi atau karena kan setiap pertemuan kan harus 120 menit kan. Kalau misalkan kita sudahi di sini berarti saya masih utang 20 menit. Maksudnya karena ini kan minggu-minggu UTS. Jadi kalau mau disudahi ya nggak apa-apa, kalau mau lanjut ya nggak apa-apa. Pilih mana? Halo, pilih mana? Lanjut?
Terserah teman-teman. Gimana teman-teman? Belum pada ngerjain UTS tah ini? Belum dibagi sama sekali soalnya. Ya udah kalau gitu, karena ini minggu UTS, saya sih lebih prefer disudahi aja, karena kan UTS kan tetap ada jam ngajar ya, tetap ada jam pelajaran. Jadi lebih baik waktunya digunakan buat mengerjakan atau buat belajar UTS-nya. Nanti saya hubungin admin deh, disuruh segera ngasih UTS-nya. Nanti berarti saya masih ada utang sekitar 20 menit lagi. Paling setiap pertemuan saya tambahkan 10 menit lagi, nggak apa-apa ya. Jadi 2 pertemuan berikutnya kita 120 ditambah 10 menit. Oke ya. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Seperti biasa, kita berdoa sebelum kita selesai. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat.